Malam terkutuk di Villa Abandoned. Pada suatu malam yang gelap dan hening, sekelompok teman memutuskan untuk menjelajahi villa tua yang terbengkalai di pinggiran kota. Villa itu terkenal dengan cerita-cerita mistis dan legenda horor yang mengelilinginya. Namun, rasa penasaran mengalahkan ketakutan mereka, dan mereka berangkat menuju villa tersebut. Ketika mereka tiba, suasana villa itu terasa dingin dan menyeramkan. Tanaman liar melilit bangunan, dan pintu-pintu berderit ketika ditiup angin malam. Meskipun merinding, kelompok itu berusaha untuk memasuki villa. Dengan hati-hati, sesampainya di dalam, mereka segera merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Cahaya temaram dari lilin yang mereka bawa membuat bayangan-bayangan mengerikan melintas di dinding-dinding berlumut. Suara langkah kaki samar terdengar dari lantai atas, meskipun mereka yakin tidak ada yang lain di dalam villa itu. Saat menjelajahi ruangan-ruangan yang ditinggalkan, mereka menemukan sebuah pintu tersembunyi di sudut ruangan. Rasa ingin tahu yang kian memuncak membuat mereka membuka pintu tersebut. Namun, apa yang mereka temukan adalah ruangan yang penuh dengan barang-barang berdebu, termasuk koleksi foto-foto tua yang kelam. Saat mereka melihat foto-foto tersebut, mereka menjadi semakin terganggu. Foto-foto itu menggambarkan kehidupan seseorang yang tampaknya terobsesi dengan hal-hal gaib. Gambar-gambar mengerikan berisi ritual-ritual gelap dan sosok-sosok berwujud aneh. Ketika mereka berusaha keluar dari ruangan tersebut, mereka merasa seperti terjebak. Pintu keluar yang tadinya terbuka kini terkunci dan tidak ada jalan lain untuk keluar. Keadaan semakin buruk ketika mereka menyadari bahwa seseorang atau sesuatu ada di dalam villa dengan mereka. Bunyi-bunyian aneh mulai mengisi ruangan, dan bayangan misterius berlari-larian di sekeliling mereka. Satu persatu, anggota kelompok itu menghilang tanpa jejak. Keputusasaan dan ketakutan merasuki yang tersisa, sementara villa itu sendiri tampak hidup dengan energi jahat. Akhirnya, hanya seorang teman yang tersisa. Dia berjuang melawan kegelapan yang memenuhi villa itu, mencoba mencari jalan keluar. Dalam pencariannya, dia menemukan ruang bawah tanah tersembunyi yang dipenuhi dengan tanda-tanda pengorbanan dan mayat-mayat tua. Saat dia berusaha keluar dari ruang bawah tanah, dia tiba-tiba melihat sosok wanita muda berambut panjang yang memandangnya dengan mata kosong. Wanita itu mengeluarkan suara desisan yang menusuk telinga, dan dengan cepat mendekati teman yang tersisa. Teman itu berteriak dan berlari secepat mungkin, berusaha meninggalkan villa yang terkutuk itu. Dia melewati koridor-koridor gelap dan ruangan-ruangan yang syarat dengan aura kejahatan. Angin malam yang kian keras menerpa wajahnya, menciptakan suara melolong yang mencekam. Namun, semakin ia mendekati pintu keluar, semakin kuat perasaan bahwa sesuatu mengikuti setiap gerakannya. Dia merasa ada nafas panas di tengkuknya, dan bayangan gelap yang menghantuinya terus memburunya. Dalam kepanikannya, teman itu akhirnya berhasil mencapai pintu keluar. Ia membuka pintu dengan sekuat tenaga dan berlari keluar, menyusuri taman yang terbengkalai. Dia berlari sembari melolong memanggil bantuan. Namun, ketika ia berhenti sejenak untuk bernapas, ia menyadari bahwa villa itu telah berubah. Villa yang semula tampak tua dan terbengkalai, kini berdiri kokoh dengan taman yang indah dan terawat. Cahaya bulan purnama memancar terang, menciptakan suasana yang damai. Teman itu terkejut dan bingung. Apakah itu hanya ilusi atau ia telah keluar dari dunia yang penuh misteri? Dia meraba kepalanya yang berkeringat dan merasa seolah sedang bermimpi. Namun, ketika ia berbalik untuk melihat villa yang ia tinggalkan, ia melihat sosok wanita muda berambut panjang, sama seperti yang ia temui di dalam
Wanita itu tersenyum dengan senyuman yang menyeringai, sementara matanya memancarkan cahaya merah yang menakutkan. Teman itu kembali berlari, namun, langkah-langkahnya menjadi semakin berat. Kakinya seolah terjebak dalam tanah yang tiba-tiba menjadi lengket dan berlumpur. Dalam upaya terakhirnya, ia berteriak minta tolong, namun suaranya seolah ditelan oleh malam yang kelam. Tubuhnya semakin lemah, dan dia jatuh terjerembab di tanah. Sosok wanita itu mendekatinya dengan perlahan, mencapai tangannya yang pucat ke arah teman yang tak berdaya itu. Keesokan harinya, tim penyelamat tiba di villa tersebut setelah menerima laporan hilangnya sekelompok teman. Mereka menemukan villa yang sunyi dan terbengkalai, tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Pintu-pintu tertutup rapat, mengunci rahasia gelap yang terkandung di dalamnya. Hingga saat ini, legenda tentang villa terkutuk tersebut masih berkembang. Beberapa orang mengatakan bahwa villa itu menjadi tempat penampungan roh-roh jahat, sedangkan yang lain percaya bahwa ada kekuatan supranatural yang menjaga rahasia mengerikan di dalamnya. Apapun yang terjadi, villa itu tetap menjadi mimpi buruk yang menghantui pikiran siapapun yang mendengar ceritanya.